serahkan duit itu di tanganku tanpa perantara. Nggak boleh dikirim transfer wala apa, lah engkau serahkan duit nafkah itu kepadaku tanpa perantara. Ketika hamba itu sampai ke puncak masa mudanya, berumur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, dia mengatakan, wahai Rabbku, bantulah aku, mudahkan untuk aku. Dalam hal apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi orang tuh kalau umur 40 tahun, Masya Allah, biasanya udah berkeluarga, biasanya sudah mapan, biasanya sudah nyaman, punya anak-anak. Maka Allah ingatkan agar dia tatkala berumur 40 tahun, dia mengatakan, wahai Rabbku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun ini, kita lihat ya, para nabi itu diutus ketika umur 40 tahun. Ada istilah hidup itu dimulai dari umur 40 tahun, tapi ingat 40 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Jadi ayat ini menuntut kita untuk mengetahui lahir kita secara Hijriyah. Siapa yang tahu lahirnya Hijriyah? Yang lahir bulan Ramadan insya Allah ingat. Ya, akhir bulan Ramadan dia ingat karena sudah bulan Ramadan gitu kan. Maka kita lihat Allah menganjurkan, Allah memerintahkan kepada hamba. Sejatinya ini Allah menceritakan ya, tentang bagaimana sikap hamba ketika berumur 40 tahun. Dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Karena sejatinya wujud kita itu karena keberadaan orang tua kita. Dan biasanya anak-anak umur 40 tahun ini mulai sibuk dengan dunianya. Dia punya keluarga sendiri. Tapi ketahuilah, berapapun umur kita, selama kita punya orang tua, kita adalah anak. Minta sama Allah. Ini menunjukkan hamba harus ingat sama orang tuanya gitu. Bahkan dia minta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua. Tapi tadi biasanya kalau sudah umur 40 tahun, semuanya punya usaha, punya kesibukan masing-masing, lupa sama kedua orang tuanya. Anak kemarin dapat kiriman sebuah cerita di Arab sana. Ada orang tua yang sudah sepuh mengadukan anaknya ke pengadilan. Anaknya ini bermasalah. Anaknya sudah berkeluarga, dia sudah tua. Anaknya sudah punya anak. Akhirnya datang ke pengadilan, dia mengatakan kepada hakim, saya menuntut anak saya, kata dia. Menuntut apa? Saya menuntut agar anak saya memberikan nafkah kepada saya. Oke, dipanggil anaknya. Anaknya dipanggil, dikatakan ini bapakmu menuntutmu agar kau memberikan nafkah kepada dia. Apa kata anaknya? Bapakku ini kaya raya, orang kaya, bapak nggak butuh nafkah dari aku. Tapi apa kata bapaknya? Iya, tapi aku tetap minta anakku memberikan nafkah kepada aku tiap bulan sekali. Berapa banyak? Minta 1 dinar. 1 dinar, kalau itu dinar Kuwait, ya mungkin 50.000 aja. 50.000. Tiap bulan bapaknya cuma minta 50.000 dari anaknya, karena dia kaya raya. Akhirnya anaknya dikatakan, gimana kau siap? Siap, kata anaknya. Tapi bapaknya punya syarat. Engkau serahkan duit itu di tanganku tanpa perantara.
Nggak boleh dikirim transfer wala apa, la, engkau serahkan duit nafkah itu kepadaku tanpa perantara. Gimana, setuju? Iya sudah, kata dia. Dengan tuntutan itu anaknya menyetujui, selesai. Anaknya akhirnya keluar dari pengadilan. Hakimnya ini heran, bingung hakimnya. Engkau ini kaya raya, apa gunanya duit 50.000 itu? 1 dinar itu apa gunanya? Apa kata bapak yang sudah sepuh ini? Dia mengatakan, hakim, kata dia, saya ini sudah tua. Anakku itu sibuk dengan pekerjaannya sampai nggak bisa ketemu aku. Aku ridha dia berjumpa sama aku sebulan sekali. Bas kepingin ngelihat anaknya. Jadi bapak ini dari kangennya sama anaknya, akhirnya dia kepingin melihat anaknya sebulan sekali. Makanya anak minta dia nyerahkan duit itu di tanganku. Nih, supaya para anak tahu orang tua itu rindu sama anaknya. Anak ini kadangkala, ya kalau nggak punya fulus baru ingat sama orang tuanya. Kalau ada masalah baru ingat sama bapak ibunya. Maka tolong baca tuh doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Bantulah aku untuk bisa beramal soleh ya Allah. Tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki anak keturunanku ya Allah. Berikan kebaikan di anak keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Yang belum berumur 40 tahun, hafalin doanya. Bukan berarti doa ini hanya untuk yang 40 tahun. Sekarang pun kita boleh baca doa. Yang umur 15 tahun, yang umur 20 tahun, baca doa itu agar kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka.